Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpa saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Ardian Sudarosa, Pendeta GKI Kepaduri yang mendapatkan tugas dari Sunda GKI untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Renungan kita pada hari ini Rabu 7 Desember 2022 berjudul Pewujudan Janji Tuhan. Didasarkan pada kitab Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai 18. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Kejadian 15 ayat 6. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kitab suci. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, maka tolong kami supaya dengan demikian oleh firman Tuhan kami dapat berjalan dalam terang itu dan kami tidak jatuh ke dalam kegelapan. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkat juga seluruh kru RKB yang melakukan rekaman pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya bacakan Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sahabat DKB, ada kebiasaan menarik dalam masyarakat timur ketika bertemu dengan pasangan yang baru berumah tangga. Biasanya kita bertanya, sudah isi atau belum? Di balik pertanyaan itu ada pemikiran bahwa sebuah keluarga sudah seharusnya memiliki anak karena itu adalah tanda berkat Tuhan. Pemikiran seperti itulah yang membuat Abraham kalut. Ia dan Sarah istrinya sudah makin uzur, tetapi janji Tuhan tentang keturunan yang akan diberikan kepada mereka tidak kunjung terpenuhi. Ia kemudian menggugat Tuhan karena khawatir bahwa Eliezer hambanya yang kelak akan menjadi ahli warisnya. Namun Tuhan kembali meneguhkan Abraham bahwa ia akan membuat keturunan Abraham sebanyak bintang di langit. Yang diminta dari Abraham adalah mempercayai janji Tuhan. Sahabat, ada kalanya kita kalut karena kita merasa sendirian atau merasa hanya ada kita dan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sering memenuhi janjinya dengan melibatkan orang-orang lain di dalam kehidupan kita. Ia melibatkan Abraham untuk membebaskan Lot, melibatkan Elia untuk menolong janda miskin di Sarfat. Ketika Abraham mencari menantu, Tuhan melibatkan Eliezer. Ia bahkan melibatkan seorang anak kecil untuk memberi makan 5.000 orang. Tidak ada orang yang sanggup menghadapi semua masalah seorang diri. Janji pernyataan Tuhan juga tidak terwujud seperti aksi sulap. Tuhan ingin melibatkan orang-orang percaya untuk ikut serta mewujudkan janjinya. Pertanyaannya ialah, apakah kita bersedia menjadi bagian dari pewujudan janji Allah kepada sesama? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus memakai kami untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam dunia ini. Kami mau berserah padamu. Kami mau Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat mewujudkan rencana-rencana Tuhan itu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sesama kami. Kami berdoa secara khusus pada saat ini untuk pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan melalui Yayasan Komunikasi Bersama YKB atau YKB GKI TV. Tuhan, terima kasih atas banyak orang yang boleh mengambil bagian, yang menopang pelayanan YKB. Terus kirimkanlah kepada YKB orang-orang yang terpanggil untuk mensupport, baik dengan jadi volunteer maupun dengan memberikan bantuan-bantuan dalam membiayai produksi-produksi dari YKB. Supaya dengan demikian pekabaran Injil boleh terus dilakukan lewat YKB bersama-sama dengan gereja-gerejamu di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu,
memakai YKB, memakai gereja-gereja dalam kerjasama itu untuk terus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Demi Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.